Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala ni'amillah. Tsummassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, khususan ulama al-kiramil afadil, ashabil ansor rahimakumullah. Wonten pangsalipun sedaya para alim, para ulama, sedaya para kiai ingkang tansah kita ta'zimi saha kita mulyakaken, khususon para yai wonten MWC Candiroto Suryatan Watan Fidatan kang tansah kita mulyakaken, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kami cintai dan kami banggakan, pada pemirsa hadirin yang menyaksikan channel YouTube Rijal Ansor dan Sesi Dakwah PAC Candiroto yang kami hormati dan kami cintai. Sebelumnya, setelah kita membaca basmalah, hamdalah, sholawat, salam, mari kita lanjutkan kajian kitab-kitab salaf. Kesempatan ini melanjutkan episode sebelumnya, yaitu Muqaddimah kitab Aqidatul Awam. Tapi sebelumnya kami haturkan bahwa telah kami haturkan sedikit banyak tentang hal ikhwal, biografi, pengarang atau musonif kitab Aqidatul Awam, yaitu Al-Alamah Al-Alim Al-Alamah Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, kemudian disyarahi oleh beliau ulama Indonesia dari Banten, yaitu Simbah Kiai Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya, bahwa Syekh Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki disejarahkan bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan ikhwal mimpi tersebut beliau diperintahkan membuat mandumah tauhid, yang mana siapapun yang menghafalkan bait-bait nazom dari Aqidatul Awam akan diberi kami boleh bacakan sebelumnya. Man hafadhaha dakhala jannah wa nal maqsud min kulli khairin wa faqal kitab was sunnah. Man tasapane wong iku hafadhaha ngapalake sapa wong ha ing madhumat tauhid, dakhala mongko mlebu sapa wong al jannata ing swarga, wa nalan merkoleh sapa man al maqsud ing perkara kang disejo min kulli khairin saking sekabehane kebagusan, wafaqo kang nyocoki apa kulli khairin alkitabah ing kitab was sunnata lan sunnah. Istilahnya, siapapun yang menghafalkan mandumah atau bait-bait nazum Aqidatul Awam, insyaallah akan dijamin masuk surga. Kemudian semua hajat dari yang diinginkan oleh yang menghafalkan akan diberi ijabah oleh Allah. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini dengan baca umul kitab terlebih dahulu, kemudian membaca doa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan barokah dari kajian kitab-kitab salaf, yaitu Aqidatul Awam, kitab Aqidatul Awam pada kesempatan hari ini.
liridhoka wali syafaati rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali hadhi niyati sholihah wa tabarukan fi hadzal kitab wa musami fihi wa fasyarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan, kita lantunkan bersama-sama nadhaman atau bait-bait Aqidatul Awam, yang mana kemarin kita lantunkan 10 bait atau nadham menurut Bahar atau Bahar Rojas. Yang kami ketahui adalah Bahar Rojas atau hal yang umum ketika kita mempelajari kitab-kitab yang dibaitkan atau dinadhamkan. Sekedar informasi saja bahwa banyak kitab-kitab yang memakai bahar-bahar, bahar tawil, bahar basit, tapi kita menggunakan bahar yang ketika kita mengkaji di pondok pesantren, yaitu kitab Mustafa Syafi yang menerangkan kitab-kitab tersebut. Sebelumnya, sebelum kita mengkaji atau melantunkan bait-bait Aqidatul Awam ini, kitab yang kami bawa sebagai panduan tentang kitab Aqidatul Awam ini adalah karangan dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Bisri Mustafa, dengan karya beliau yaitu kitab Rawihatul Aqwam. Boleh di shot ini, yaitu kitab Rawihatul Aqwam karangan dari panjenengan Ipun Simbah Kiai Bisri Mustafa. Insyaallah niki enten hubunganipun kalian Ketua Ansor Pusat, yaitu Gus Yakut Khalil Kulmas. Nggih menika simbahipun. Nggih menika Gus Yakut putranipun Simbah Khalil Bisri, Mbah Simbah Khalil Bisri, nggih menika putranipun Mbah Bisri Mustafa. Banyak karang-karang beliau yang banyak familiar di antara kita, yaitu di antaranya kitab Tafsir Al-Ibris, Tarikhul Auliya, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah kita membawa panduan kitab yaitu Rafiatul Aqwam, ya kita sebut lagi. Kemudian kitab Nurul Dholam, yaitu karangan Simbah Kiai Nawawi Banten. Dengan panduan kedua kitab ini semoga mempermudah memahami apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mari kita lantunkan bersama-sama. Semoga ketika selesai atau khatam kitab Aqidatul Awam ini, kami sebagai pembaca, qori, dan panjenengan sedaya bisa hafal semua bait dan nadham sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabili dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai
qadir muridun alimun bikulli syai, sami'unil basiru wal mutkallimu, lahu sifatun sab'atun tantazimu, faqudratun iradatun sam'un basar, hayatunil ilmu kalamun istamar, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du lan anapun sausi kang tinutur, fa'lam mongko weruh sira bi wujubil ma'rifati kelawan wajibe ngawerwi, min wajibin nyatane sifat wajib lillahi kagungane Allah, isrina ngawerwi, isrina ing 20 apane sifatan sifate. Syarahipun sasampunipun maos basmalah hamdalah lan sholawat, Kyai Nazim lajeng dawuh bilih sedaya tiyang mukallaf tegesipun akil balik jaler utawi setri punika wajib nyumrapi sifat wajibipun Allah Ta'ala ingkang kathahipun kalih dasa. Sinten mawon ingkang boten nyumrapi sifat kalih dasa wau piyambakipun tasih tinatrapan dosa. Mila cara didikipun tiyang sepah-sepah lari-lari supados pujian kados ing ngandhap punika. Wujud khitam baqok mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat qudrah iradah ilmu hayyan sama basol kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiron mutakalliman. Singkatnya bait ini menerangkan, setelah kita muqaddimah kemarin, menerangkan membaca musonif pengarang kitab yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, membaca basmalah dan hamdalah, sholawat dan salam. Kemudian keterangan pertama dari kitab ini menerangkan wajibnya mengetahui sifat-sifat wajib Allah, yaitu yang berjumlah 20 bagi setiap mukallaf. Yang dimaksud mukallaf yaitu siapapun, laki-laki atau perempuan yang telah akil dan balik. Nanti keterangan akil dan balik mungkin kita terangkan selanjutnya. Apabila sudah mencapai mukallaf atau akil balik, belum hafal atau belum mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah yang berjumlah 20, masih dihukumi tanggungan dosa. Maka ketika masih kecil, kita masih teringat ketika kecil kita disuruh menghafalkan bait-bait atau syair yang menerangkan sifat wajibnya Allah yang berjumlah 20. Mungkin kita ketika masih kecil disuruh pujian berkaitan dengan sifat wajibnya Allah. Allah wujud kita mbaqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Itu yang kami ingat ketika masih kecil. Insya Allah ya, para hadirin, para pemirsa itu sudah tahu
sudah ingat ketika masih kecil disuruh pujian berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, yaitu yang berjumlah 20. Semoga anjuran atau mungkin himbauan kepada muadzin ketika menunggu imam rawuh datang, sebelumnya dilantunkan pujian yang kami aturkan sebelum ini, yaitu masalah sifat wajibnya Allah 20. Kalau di sisa kami mungkin ada lagi, mungkin versi lain, mungkin dilakukan, disyairkan dengan versi lain. Silahkan, semoga dengan syair-syair yang dilantunkan tersebut bisa mengingatkan kita bahwa sifat-sifat wajib Allah itu hukumnya wajib diketahui. Jadi siapapun yang belum mengetahui sifat wajibnya Allah, wujud kita bangkok ila akhirih, itu kita masih dihukumi berdosa. Oleh karena itu, dengan mengkaji kitab Aqidatul Awam ini, kita diajarkan untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah, baik itu wajib, baik mustahil, dan yang lain nanti akan diterangkan selanjutnya. Sekedar sebelum kajian pada kesempatan ini, kemarin diterangkan bahwa musonif setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat, mungkin sedikit selingan keterangan dari kitab syarahnya Aqidatul Awam, yaitu Nurul Dholam, yang mana menerangkan berkaitan dengan wa alihi nazam wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Artinya, sholawat dan salam semoga terhaturkan kepada beliau, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang atau pengikut yang mengikuti jalan kebenaran, bukan orang yang melakukan bid'ah. Keterangan yang kami ambil dari kitab Syarah Nurul Dholam, yaitu mahal qaul, yaitu wa alihi, yang dimaksud keluarga. Wa alihi, keluarga baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Al-murad bil ali huna jami'un mu'minin wa minhum al-anbiya wa umamuhum. Yang dimaksud dengan keluarga al-ali itu adalah seluruh orang yang beriman, di antaranya yaitu para nabi dan umatnya. Mungkin di keterangan di kitab lain, yang dimaksud dengan keluarga Nabi atau wa alihi adalah siapapun beliau-beliau yang mempunyai tali nasab atau dzurriyyah, yaitu keluarga dari nasab Sayyid Abdul Muthalib dan Sayyid Hashim. Mungkin ada keterangan seperti itu, tapi kami ambilkan dari kitab Syarah Nurul Dholam ini. Disebutkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah jami'ul mu'minin wa minhum al-anbiya'u wa umamu. Dari kita semua umatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah termasuk keluarga dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian yang dimaksud dengan sahbihi wa sahbihi wa bi sahbihi alladzina ijtama'u bihi ba'dar risalah mu'minin walau qabla al-amri bit taqwa fi hali hayatihi fil ardi au kama qala. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu, definisi dari sahabat Nabi itu bagaimana?
yaitu orang-orang yang pernah berkumpul dengan Nabi setelah Nabi menjadi Rasul. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul itu orang-orang yang berkumpul bersama Nabi ketika Nabi mendapatkan risalah atau menjadi Rasul dalam keadaan mukmin atau iman. Walaupun bertemu Nabi dalam keadaan gelap atau tidak melihat, buta. Seperti contoh sahabat yang dalam keadaan buta, yaitu di sini disebutkan sahabat bernama Abdullah Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, yaitu salah satu muadzin atau Bilal, salah satu muadzin Nabi selain Bilal bin Rabah, yaitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Beliau dari kecil sudah dalam keadaan buta, kemudian diangkat oleh Nabi sebagai salah satu muadzin ketika Nabi sholat. Yang menjadi muadzin diantaranya yaitu Bilal bin Rabah, yang kedua yaitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Salah satu, walaupun dalam keadaan buta, tapi tetap diangkat menjadi sahabat, salah satu sahabat Nabi. Itu keterangan kemarin yang kami mungkin tertinggal menjadi keterangan, mungkin banyak kesalahan keterangan ini yang kami ambilkan dari kitab Syarah Nurul, banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Kemudian kami bacakan nadhoman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu mongko utawi Allah Ta'ala iku maujudun, zat kang maujud, qadimun tur zat kang dingin, batin lan zat kang langgeng, mukhalifun lan zat kang beda lil khalqi maring makhluk, au utawa mukhalafatun lil hawadisi bil itlaqi kelawan mutlak, wa qaimun lan zat kang jumeneng, ghaniyun tur zat kang semukih, wa wahidun lan zat kang suwiji wahdaniyah, wa hayyun lan zat kang urip hayyan, qadirun lan zat kang kuwasa, muridun lan zat kang kersa, alimun lan zat kang mirsani, bikuli syai'in kelawan sekabehane perkara, samiun lan zat kang midhanget, al-basiru tur zat kang ningali, wal mutkalimu lan zat kang ngendika, lahu iku tetep kagungane Allah, sifatun utawi pira-pira sifat, sab'atun kang pitu, tantadimu kang dadi runtut, yo kenalom apa sifatun sab'ah, fakudratun mongko nulis sifat kuwasa, iradatun lan sifat kersa, sampun lan sifat midhanget, basarun lan sifat ningali, hayatun lan sifat sugeng ta urip, al ilmu sifat mutameni, kalamun lan sifat ngendika, istamarra kang tetep apa kalam. Singkatipun keterangan sifat wajib Allah, yaitu berjumlah 20 yang harus wajib kita ketahui. Siap mukallaf wajib mengetahui sifat 20 ini. Semoga keterangan dari episode kemarin, yaitu berkaitan dengan yang dimaksud dengan alihi, keluarga, masobi dan sahabat, yang dimaksud keluarga dan sahabat itu siapa, bisa kita kaji lebih mendalam sebagai bahan mutolaah kita, yaitu di syarah kitab
nur dholam. Kemudian dilanjutkan sifat wajibnya Allah yang berjumlah 20. Mungkin kalau kita tikror kembali sifat wajibnya Allah menjadi syair pujian kita ketika kita menunggu imam sholat rawatib, kita menunggu sambil melantunkan pujian, yaitu sifat wajibnya Allah. Kita lanjutkan sekali lagi, semoga menjadi panduan supaya kita bisa hafal, selain hafal nadhoman atau bait-baitnya kitab Aqidatul Awam, juga hafal nadhoman atau syair dari sifat wajibnya Allah, yaitu yang berjumlah 20. Allah wujud khitam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudara irada ilmu hayyah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Biasanya kalau di musola atau di masjid ditambahi Rabbana ya Rabbana, terus sana diteruskan sendiri. Itu keterangan dari sifat wajibnya Allah. Para hadirin, para pemirsa YouTube channel Rijal Ansor PAJ Candoto yang kami muliakan, kita teruskan bait selanjutnya, mungkin bait yang terakhir. Kita pada season kali ini yaitu menerangkan sifat jaiznya Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi. Wa jaizun lan iku wenang bi fadlihi kelawan sifat fadli atau sifat kanugerahane Allah, wa adlihi lan adili Allah. Tarkun utawi ninggal maujudaken likulli mumkinin marang saben-saben perkara kang mungkin wujudi. Kafili kaya wenange agawe mungkin. Keteranganipun tiyang mukallaf menika kejawi kewajiban nekodake sifat wajib Allah Ta'ala ingkang kalidoso ing ngajeng wau, ugi kewajiban nekodake sifat jaizipun Allah Ta'ala. Ingkang setunggal inggih menika sifat jaiz menika namung setunggal sifat fi'lu kulli mumkinin au tarku. Tegesipun Gusti Allah Ta'ala punika kagungan wewenang ndamel lan boten ndamel. Dados umpami Allah Ta'ala paring ganjaran dhateng tiyang ingkang taat punika inggih namung miliki saking fadl. Upami nyeksa tiyang ingkang dosa punika inggih namung saking keadilan. Inggih menika salah singkat setelah kita menerangkan sifat wajibnya Allah yang berjumlah 20, kemudian dilanjutkan sifat jaiznya Allah, yaitu siap mukallaf atau orang-orang yang sudah mencapai akil balik juga harus mengetahui, wajib mengetahui sifat jaiznya Allah, yaitu yang berjumlah 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarku. Allah mempunyai kewenangan membuat dan tidak membuat, menciptakan dan tidak menciptakan. Contoh, ada orang yang beramal ibadah baik, amal soleh, kemudian diberi
pahala atau ganjaran pada orang yang taat, pada orang yang beramal soleh. Itu adalah fadlnya Allah. Kemudian atau siapapun yang berbuat maksiat oleh Allah diberi siksa. Itulah bentuk dari keadilan Allah. Istilahnya Allah menciptakan baik, buruk, ganteng atau jelek atau yang lainnya, itu terserah Allah. Allah mau menciptakan yang baik, ya boleh, jais. Allah tidak menciptakan yang tidak baik juga boleh. Oleh karena itu, ini nazom ini wajah izun bifadli wadlihi tarkul likulli mumkinin kafili, adalah keterangan sifat jaiznya Allah setelah kita mengetahui sifat wajibnya Allah yang 20. Kemudian dilanjutkan sifat jaiznya Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin atarkuhu, yaitu berjumlah 1. Mungkin keterangan ini bisa lebih kita kaji mendalam dengan membaca kitab syarahnya, yaitu kitab syarah Nurul Dholam karangan Simbaki Nawawi Al-Bantani. Baik nazom Aqidatul Awam, dengan harapan siapapun yang menghafalkan nazom ini seperti didahulukan oleh Nabi ketika Syekh Said Ahmad Al-Marzuki bermimpi bertemu Nabi, diperintahkan menazomkan, membuat nazoman, yaitu nazoman Aqidatul Awam yang berjumlah sekitar 57 bait. Semua kita yang mengkaji kitab ini bisa menghafalkan. Ya Allah, semoga man hafadhaha dakhala jannah wa nal maqsud min kulli khairin wa faqal kitab was-sunnah. Dawuh Nabi, siapapun yang menghafalkan nazoman ini akan jamin masuk surga dan memperoleh apa yang dimaksud dari segala kebaikan. Semoga selain hafal nazoman ini, apapun yang kita hajatkan dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lantunkan bersama-sama sebelum kita tutup dengan berdoa. Kemudian kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmata ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatinal haqqi ghaira mubtati wa badu fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa, dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauta'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu ma fahimtuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Semoga kesempatan ini, kajian ini kita mendapatkan barokah dari musannif atau kitab Simbah Kiai Said Ahmad Al-Marzuki dan syarih yaitu Simbah Kiai Al-Bantani. Banyak kesalahan dan khilafan dalam membacakan kajian kitab Aqidatul Awam, mohon koreksi dan kritiknya dari panjenengan sedaya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.